Bab 1144. Hanya puncak alam ilusi saja. Terjadi sedikit masalah. Mendengar ini, Mileye langsung tercengang. Pada saat ini, tangan kanan Tiandao tiba-tiba menekan tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat langsung menekan jiwa es dan api langit di tubuhnya. Namun, Mileye masih setengah es dan setengah api. Mileye bertanya, apa yang terjadi? Tiandao berpikir sejenak, lalu berkata, kamu belum mengarahkan mereka dengan benar. Es dan api adalah dua elemen yang benar-benar berbeda. Kamu harus membuat mereka saling mengimbangi satu sama lain, bukan membiarkan mereka mencapai keseimbangan untuk waktu yang singkat. Kalau seperti ini, begitu kamu menyentuhnya, mereka akan menyerang balik. Mileye berkata dengan serius, bagaimana caranya agar bisa membuat mereka saling mengimbangi satu sama lain? Tiandao berkata sambil tersenyum, gunakan tubuhmu sebagai media, mengenai bagaimana membuat mereka saling mengimbangi satu sama lain, kamu harus cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Mileye tak berdaya. Tiandao berkata sambil tersenyum, cepat mulailah. Mileye juga tidak mengatakan omong kosong lagi, dia perlahan menutup matanya, kemudian mulai mengarahkan jiwa es dan api langit di tubuhnya. Harus diakui proses ini masih menyakitkan, karena begitu kedua energi ini bersentuhan, mereka akan menghasilkan kekuatan yang sangat kuat, dan kekuatan ini akan menjadi ancaman besar bagi tubuh fisik Mileye saat ini. Oleh karena itu, Mileye tidak berani gegabah sedikit pun. Sekarang kedua kekuatan ini saling bertentangan, yang harus Mileye lakukan adalah membuat kedua kekuatan itu hidup berdampingan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, sekitar 3 hari kemudian, dua kekuatan di tubuh Mileye itu mulai berkumpul di seluruh tubuhnya, tapi dari awal hingga akhir mereka tidak saling bersentuhan. Oleh karena itu, dilihat dari luar akan menyadari bahwa terkadang tubuhnya penuh dengan api, dan terkadang penuh dengan es. Sehari kemudian, Mileye sudah mampu dengan mudah mengendalikan dua kekuatan yang benar-benar berbeda ini. Mileye berdiri, lalu berjalan keluar dari gua es. Tiandao menatapnya dan berkata sambil tersenyum, sudah berhasil. Mileye mengangguk. Dia membentangkan telapak tangannya, di tangan kirinya ada bola api, sedangkan di tangan kanannya ada sepotong es. Tiandao sedikit tersenyum, bagus. Ayo pergi, kita ke tempat selanjutnya. Keduanya pergi menuju kejauhan, dan begitu mereka pergi, Mileye tiba-tiba menyadari bahwa gunung es di belakangnya perlahan mencair. Tiandao tiba-tiba berkata, itu normal. Kalau bukan karena adanya jiwa es ini di sini, gunung es ribuan mil ini sudah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Mileye berkata dengan serius, Nona Tiandao, aku sangat penasaran dengan satu hal, bolehkah aku bertanya kepadamu? Tiandao mengangguk, katakanlah. Mileye menatap Tiandao, dulu, ketika manusia pertama kali muncul di alam semesta ini, pada saat itu, kamu sudah memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, bukan? Tiandao menggelengkan kepalanya, manusia yang pertama kali muncul di dunia ini adalah orang asing. Orang asing. Mileye sedikit mengernyit, datang dari dunia atas. Tiandao berkata sambil tersenyum, sebagian tamu asing, aku juga tidak tahu sebenarnya mereka berasal dari mana. Adapun pertanyaan yang kamu ajukan tadi, aku dapat menjawabnya, karena aku terlalu baik. Terlalu baik. Mileye melirik Tiandao dan tidak mengatakan apa-apa. Tiandao berkata dengan santai, awalnya, aku tak menyangka bahwa manusia di alam semesta ini akan menyebabkan kerusakan yang begitu besar pada alam semesta. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, tentu saja, ada satu alasan lain, yaitu, pada saat itu aku terlalu polos. Aku pikir sifat asli manusia adalah baik,
Semua orang baik, tapi aku sudah meremehkan sifat manusia. Tentu saja, dari dulu sampai sekarang juga ada banyak orang baik, tidak semuanya jahat, ada banyak manusia luar biasa dalam sejarah ini, aku juga sangat mengagumi beberapa manusia. Mileye berkata dengan serius, bagaimana kalau alam semesta ini pada akhirnya hancur? Tian Dao tersenyum dan berkata, hancur ya hancur saja. Tidak ada yang abadi. Tentu saja, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Kalau gagal, tidak masalah, setidaknya aku sudah mencoba yang terbaik. Mileye sedikit mengangguk, aku mengerti. Tian Dao menatap Mileye, ada satu hal yang harus kamu pahami, yaitu terkadang kehancuran bukanlah kehancuran yang sebenarnya, tapi kelahiran kembali. Ini seperti tubuh fisikmu, kalau tidak melewati kehancuran berkali-kali, bagaimana mungkin tubuh fisikmu bisa begitu kuat? Setelah mengatakan itu, Tian Dao menunjuk ke sekeliling, kalau semua manusia di alam semesta ini punah, maka puluhan ribu tahun kemudian, alam semesta ini akan kembali ke keadaan semula dan menjadi lebih baik. Tentu saja, membuat semua manusia punah, ini memang sedikit kejam, tapi pernahkah kamu berpikir, kalau terus dihancurkan seperti ini, energi spiritual alam semesta akan benar-benar habis dan menjadi alam semesta yang mati. Pada saat itu, alam semesta ini akan sepenuhnya musnah dan manusia tetap tidak dapat lepas dari kepunahan. Mileye melirik Tian Dao, untuk apa kamu memberitahuku tentang semua ini? Tian Dao berkata sambil tersenyum, aku juga tidak bermaksud untuk mengubahmu, aku hanya ingin memberitahumu bahwa alam semesta kita sudah sangat rapuh, tidak dapat lagi menahan tindakan manusia yang menghancurkan. Mileye terdiam. Melindungi umat manusia. Mileye pernah berpikir kalau dia bisa, dia tidak keberatan menghadang belenggu 5 dimensi. Bagaimanapun dia adalah raja manusia. Namun ada satu masalah yang fatal, yaitu seperti yang dikatakan oleh Tian Dao, bahkan jika berhasil menghadang belenggu 5 dimensi, apakah manusia di alam semesta ini akan aman? Energi spiritual alam semesta telah habis dan pada akhirnya musnah. Pada saat itu, apa yang bisa dirinya lakukan? Satu-satunya cara adalah berubah. Namun perubahan ini seberapa sulit? Membuat semua kultivator melepaskan basis kultivasi, jangankan orang lain, bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa melakukannya, jadi atas dasar apa menyuruh orang lain melakukan hal itu? Mustahil. Jalan buntu. Pada saat ini, Tian Dao tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, semua makhluk hidup memiliki jalan pulangnya masing-masing, setiap individu memiliki takdirnya sendiri. Semuanya adalah siklus dari sebab akibat. Singkatnya, jadilah dirimu sendiri. Mileye sedikit mengangguk. Seperti kata Tian Dao, jadilah diri sendiri, itu sudah cukup. Tian Dao membawa Mileye ke sebuah padang pasir. Di padang pasir, Tian Dao menatap Mileye, mana aturan Tao bumi milikmu? Mileye menggerakkan pikirannya, lalu aturan Tao bumi muncul di antara alisnya. Tian Dao mencengkeramnya dengan ringan dan aturan Tao bumi itu langsung ditangkap olehnya. Lalu dia meletakkan aturan Tao bumi di pasir di depannya. Dalam sekejap, pasir di sekitar langsung bergerak. Tian Dao menatap Mileye, duduk. Mileye mengangguk, lalu duduk bersila di pasir. Tian Dao menjentikkan jarinya dengan pelan. Dalam sekejap, kekuatan bumi yang tak berujung tiba-tiba muncul di sekitar dan kekuatan bumi ini berkumpul menuju Mileye seperti air pasang. Setelah melihat ini, raut wajah Mileye tiba-tiba berubah. Dia belum pernah melihat kekuatan bumi yang begitu besar. Tidak, kekuatan bumi ini berbeda dengan kekuatan bumi yang dia gunakan sebelumnya. Di depan Mileye, Tian Dao tiba-tiba tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan inti bumi yang berasal dari bagian terdalam bumi.
yang pernah kamu serap sebelumnya hanyalah kekuatan dari permukaan bumi. Mileye hendak bicara, tapi Tian Dao tiba-tiba berkata, "Jangan bicara, fokus dan serap kekuatan bumi ini dengan tenang. Kekuatan bumi ini akan terus menutrisi tubuh fisikmu, kemudian membentuk armor bumi sebenarnya di tubuhmu. Armor ini tidak akan lebih lemah dari perisai Raja Manusia milikmu. Tentu saja yang terpenting kamu dapat menyerapnya dengan baik." Mendengar ini, Mileye tidak berani gegabah dan perlahan menutup matanya, lalu mulai mengarahkan kekuatan bumi yang masuk ke tubuhnya. Saat ini, Mileye sedikit bersyukur tubuh fisiknya cukup kuat, kalau tidak, tubuh fisiknya sama sekali tidak akan mampu menahan kekuatan bumi ini. Kekuatan bumi ini terlalu kuat. Tak lama setelah itu, kekuatan bumi yang semakin lama semakin banyak ini berkumpul di tubuh Mileye. Kekuatan bumi ini lebih mudah dikendalikan daripada jiwa es dan api langit, karena aturan Tao bumi ini adalah miliknya sendiri. Oleh karena itu, semua berjalan dengan lancar. Pada saat ini, Tian Dao tiba-tiba mendongak. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Setelah beberapa saat, Tian Dao tiba di langit berbintang yang luas. Di atas kepalanya tiba-tiba muncul cahaya putih, dan saat berikutnya, seorang pria keluar. Orang ini adalah Holy Martial yang bertarung melawan Alo saat itu. Holy Martial melirik ke bawah. Pada saat ini, Tian Dao melambaikan tangan kanannya dengan pelan. Cahaya putih tiba-tiba menutupi Mileye yang berada di bawah, dan Holy Martial tidak bisa melihat apa-apa lagi. Holy Martial menatap Tian Dao, dan Tian Dao berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda ada urusan?" Holy Martial sedikit tersenyum, "Kali ini aku datang ke sini khusus untuk mengunjungi Nona Tian Dao." Tian Dao berkata sambil tersenyum, "Untuk apa mengunjungiku?" Holy Martial sedikit memberi hormat, "Saat itu kami menyinggungmu, mohon Nona Tian Dao bisa memaafkan kami." Tian Dao tersenyum dan berkata, "Aku tidak marah, sungguh." Holy Martial meragu sejenak, kemudian berkata, "Kali ini kami datang ke sini ingin memohon satu hal kepada Nona Tian Dao." Tian Dao mengerjapkan matanya, "Masalah apa?" Holy Martial berkata dengan serius, "Nona Tian Dao, izinkan aku menjelaskan satu hal terlebih dahulu. Kami tidak memiliki niat buruk terhadap alam semesta 5 dimensi ini. Tujuan kami yang sebenarnya hanya ruang buku itu. Selama bisa mendapatkan ruang buku, aku berani memberikan jaminan kepada Nona Tian Dao bahwa kami tidak akan pernah melangkah ke alam semesta 5 dimensi ini lagi." Tian Dao sedikit mengernyit, "Aku sama sekali tidak melarang kalian untuk mengambil ruang buku." Holy Martial menatap Tian Dao dan tidak berbicara. Tian Dao berkata dengan serius, "Aku benar-benar tidak peduli dengan urusan kalian. Kalian bisa turun kapan saja dan menargetkan Mileye kapan saja." Holy Martial meragu sejenak, kemudian berkata, "Nona Tian Dao, apakah kamu ingin kami bertarung dengan Mileye dan sama-sama merugi?" Tian Dao menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku harap kalian hancur bersama." Holy Martial. Tian Dao berkata sambil tersenyum, "Ini adalah pikiranku yang sebenarnya. Tentu saja, kalian juga bisa berjabat tangan dan berdamai. Kedua belah pihak hidup dengan damai, ini juga merupakan hal yang ingin aku lihat." Holy Martial menatap Tian Dao dan berkata, "Apakah kamu yakin tidak akan ikut campur?" Tian Dao mengangguk, "Kamu kembali dan beritahu mereka, suruh mereka tak perlu khawatir, kalau kalian bertarung dengan Mileye, aku tidak akan pernah ikut campur." Holy Martial terdiam. Tian Dao berkata sambil tersenyum, "Kalau kalian tidak percaya padaku, kalian bisa memenjarakanku seperti sebelumnya, aku tidak peduli." Holy Martial melirik Tian Dao sekilas, "Nona jangan bercanda." Tian Dao tersenyum, lalu berkata, "Kalau aku tidak salah tebak,
kalian pasti sudah memiliki cara untuk menghadapi Queen dan Alo, benar tidak? Holy Martial mengangguk, benar. Sekarang hanya tersisa Nona Tiandao. Tiandao berkata sambil tersenyum, sekarang aku berjanji kepada kalian, kalau kalian bertarung dengannya, aku pasti tidak akan membantu. Aku serius. Holy Martial sedikit mengangguk, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, apakah Nona tahu tentang kekuatan sebenarnya dari wanita bergaun polos? Tiandao mengangguk, tahu. Holy Martial sedikit memberi hormat, mohon Nona beritahu kami. Tiandao tersenyum, sebenarnya dia juga tidak terlalu hebat, kurang lebih seperti master puncak alam ilusi saja, sungguh. Aku pernah bertarung dengannya dan kami seimbang. Tentu saja, kalian jangan melawannya satu lawan satu. Kalau kalian ingin membunuhnya, cara terbaik adalah mengiring semua master kalian untuk mengepungnya. Jangan sampai memberinya sedikit pun kesempatan. Percayalah padaku, selama kalian menyerangnya secara bersama-sama, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Sungguh. Bersambung.